dari prepaid expense. Yang pertama, tujuan audit. Tujuan audit di sini itu memastikan bahwa pertama, prepaid expense benar-benar dibayar oleh perusahaan. Semua prepaid expense telah dicatat. Yang ketiga, saldo prepaid expense mencerminkan alokasi yang tepat terhadap aset dan pengeluaran. Dan yang keempat, prepaid expense ditangguhkan atau deferred dengan benar. Selanjutnya, program audit. Yang pertama, prosedur audit memperoleh dan menyiapkan daftar saldo prepaid expense, mulai dari saldo awal, payment, dan saldo akhir. Yang kedua, menelusuri saldo akun individual ke buku besar. Yang ketiga, meminta konfirmasi rincian kontrak asuransi dan sewa kepada pihak ketiga. Asersi yang digunakan untuk ketiga prosedur audit yang telah saya sampaikan itu existence atau occurrence. Selanjutnya, melakukan prosedur analitis dengan menguji perhitungan saldo akhir. Asersi yang digunakan itu completeness. Yang kelima, memeriksa konfirmasi rincian kontrak asuransi dan sewa. Memeriksa dokumen pendukung terkait. Itu asersi yang digunakan right and obligation. Yang selanjutnya, nomor 7. Melakukan rekalkulasi terhadap saldo prepaid expense. Asersinya valuation and allocation. Dan yang 8, memastikan kewajaran penyajian prepaid expense pada laporan keuangan, membuat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Asersi yang digunakan presentation and disclosure. Sekian dari kelompok 3. Apakah ada teman-teman atau sanggahan dari Bapak, Pak? Pendapat dari Bapak dan teman-teman? Terima kasih. Silakan dari kelompok lain. Ada yang mau ditanggapi nggak nih? Simple Nur ini kalau terkait prepaid. Izin dari kelompok 1. Boleh menambahkan sedikit kalau untuk kelompok 3 dari kelompok 1 sudah sesuai mirip lah dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Cuman mungkin ada tambahan, sebaiknya dijelaskan dulu prepaid expense itu apa sebelumnya di awal-awal. Kalau ya prepaid expense itu aja sih. Atau dari Kang Aan mau ini tayangin juga, silakan. Sebentar. Apa sudah terlihat? Halo? Sudah, An. Oh, sudah. Ya, berikut yang dari kelompok 1 ya. Asersinya sesuai apa yang ada di buku Apple Blossom. Dan berikut asersi-asersi yang kami sampaikan beserta program auditnya, seperti memperoleh yang jaminan daftar saldo, sudah sesuai dengan apa yang tadi kelompok 3 sampaikan. Menelusuri saldo akun individual juga sama tadi seperti apa yang sudah disampaikan kelompok 3, meminta konfirmasi rincian kontrak. Kemudian ada melakukan prosedur analitis. Nah, ini juga sudah sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan sampai bawah, sampai yang
membuat kertas kerja. Sudah mirip-mirip dengan apa yang disampaikan kelompok 3. Cuman mungkin sebagai tambahan sebenarnya dibicarakan dulu gitu, basa-basi aja. Misalnya prepaid expense itu adalah beban-beban yang dibayar di awal sebelum melaksanakan pelaksanaan kewajibannya begitu. Contohnya seperti apa prepaid expense, misalnya sewa, atau ini sudah ada sih sebenarnya, sewa atau asuransi dan sebagainya. Untuk basa-basi aja supaya teman-teman lebih semangat gitu. Oh iya, ingat ini ya. Jadi agak suasananya lebih baik. Itu aja sih, Pak. Terima kasih kelompok 1 ya, kelompoknya Kang Aan. Ada lagi kelompok lain? Kelompok lain ada lagi? Silakan. Izin Pak, untuk kelompok 2 mirip Pak, sama-sama gitu ada asersi dan ada prosedur yang akan dilakukan atau audit program yang akan dilakukan. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Mau tayangin, silakan Mas. Siapa tadi? Mas. Kelompok 2 ya? Monggo kalau mau ditayangin. Oh, baik Pak. Izin share screen ya Pak. Kenapa ya? Tadi enggak. Ya, jadi apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya. Oh ya. Jadi di audit program kami ada 8. Yang pertama adalah review dan evaluasi pengendalian internal. Asersinya itu terkait semuanya. Asisten, occurrence, evaluasi, dan disclosure lainnya. Lalu siapkan analisis terkait beban dibayar. Nah, itu selanjutnya kita hitung jumlah amortisasi dan rekonsiliasi, uji dokumen, review perjanjian penghubungan atau kontrak, konfirmasi secara detail, telusuri saldo awal, dan yang terakhir memastikan penyajian akun beban dibayar di muka. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, terima kasih. Terima kasih Mas Ilyas, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok lainnya ada yang ini? Ada yang berbeda atau yang ditambahkan? Izin menambahkan Pak. Kelompok 4 ada menambahkan tujuan umum spesifik sama kelemahan internalnya. Ya ditayangin aja ya, Mbak. Sebentar. Ini Pak, ada tujuan umumnya yang kayak biasa kalau tujuan audit pada siklus yang prepaid expense ini untuk memperoleh keyakinan bahwa akun yang dibayar di muka itu udah disajikan dalam hal material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terus kalau spesifiknya itu berdasarkan asersi yang ada 5. Existence and occurrence, completeness, right and obligation, sama valuation or allocation, dan presentation and disclosure. Terus kan dari sebelumnya kemarin ada yang pas pertemuan sebelum UTS ada flowchart dari bagian-bagiannya. Nah, ada kelemahan internalnya. Jadi kalau petugas untuk asuransi sewanya itu orangnya sama.
Terus juga untuk pencatatan pembukuan pengendalian register itu masih orang independen. Jadi ada potensi kesalahan terjadi fraud atau kesalahan perhitungan. Nah, kalau dicantumkan juga substantifnya gimana dan udah dipaparkan di prosedur audit substantifnya. Kalau ini kurang lebih udah sama sih Pak sama kelompok 3. Oke, makasih. Nah, ini agak lebih lengkap ya. Nanti ya seperti yang saya sering sampaikan sebelum UTS kemarin nih teman-teman. Ya, ada tujuan umum, terus juga ada analisis dari sudut resikonya ya. Kita kan risk audit ya, area beresikonya di mana. Nah, itu sudah dimasukkan tuh tadi. Ya, prosedur audit saya pikir sama, hampir sama semua ya. Iya Pak, sama kurang lebihnya. Pak, saya ada pertanyaan Pak terkait yang pengujian eksistensi. Kan kalau pengujian eksistensi yang untuk asuransi Pak, yang prepaid-nya bisa digunakan 2 cara nih. Yang pertama kita bisa melakukan konfirmasi dan juga bisa ngecek ke bukti polisnya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri untuk melihat keefektifannya lebih baik yang mana Pak? Yang konfirmasi atau kita bisa ngecek ke dokumen polisnya, dan yang bisa menjadikannya yang mana yang lebih akurat antara yang kedua itu Pak? Terima kasih. Jadi gini, sebenarnya terkait dengan prepaid ini ya. Jadi prepaid itu ya, saya tuh gini, kalau terkait biaya itu kan biasanya kan perusahaan nggak mungkin langsung meningkat drastis ya, Mas Kevin ya. Kalau ini pengalaman saya selalu pakai yang prosedur analitis. Tadi ada prosedur analitis kan ya? Analitis itu memastikan pertama tuh gini, misalnya terkait rasio biayanya, atau misalnya ada nggak peningkatan biaya yang signifikan dari dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu kunci utama tuh itu. Kalau ngomong biaya itu pasti gitu. Kenapa? Karena semua perusahaan itu, biaya itu nggak mungkin meningkat drastis. Ya. Apalagi terkait sewa, dia nggak mungkin misalnya perusahaan atau sewanya meningkat drastis gitu. Pasti ada kewajarannya lah. Itu biasanya kunci utama ketika kita melihat biaya, itu pakai prosedur analisis tadi ya, rasio kita pakai, ada nggak peningkatan yang signifikan seperti itu, atau malah ada penurunan gitu kan. Tapi bisa jadi ya. Saya ambil contoh gini nih, di perbankan tuh hampir semua sekarang biaya sewanya menurun. Kenapa? Karena mereka mengurangi cabang kan. Sekarang udah di dunia digital ya, jadi lebih banyak pakai aplikasi, apalagi dengan kondisi pandemi hari ini. Nah, itu kayak gitu-gitu juga harus jadi atensi itu sebenarnya ya. Terus misalnya perusahaan lagi menurun, tapi kok nambah sewa gudang terus gitu. Pembeliannya lagi menurun, sewa gudangnya nambah terus. Nah, itu apa tuh aneh tuh. Jadi sebenarnya kalau kita mau audit ya terkait biaya terutama ya prosedur analisis itu penting. Satu. Nah, dari situ baru kita berangkat ke berikutnya. Kalau misalnya ada yang peningkatan signifikan, peningkatan atau penurunan signifikan, atau ada yang, saya ambil contoh gini. Sebenarnya ini kalau saya nih ya, pengalaman ya, kalau terkait sewa itu, kita selalu lihat juga di aktiva tetap, di komparasi. Jadi, itu prosedur analitis juga sebenarnya sih ya. Misalnya, tadi saya contoh misalnya perusahaan kayak bank lah. Bank itu kan nggak mungkin semua cabangnya itu milik sendiri kan. Banyak yang sewa. Itu bisa dicek di laporan keuangan. Misalnya bank punya 100 cabang. Atau gini, misalnya perusahaan manufaktur. Dia punya pabrik, punya gudang, biasanya sewa itu gudang atau tokonya gitu, atau tempat distribusinya ya. Tinggal diceknya di laporan. Misalnya dia punya 10 gudang, ya kan, di aset ada berapa gudang, ya kan. Jadi banyak hal yang sebenarnya pakai analitis kalau di saya itu. Kuatnya di situ. Dari situ baru kita ini. Karena apa? Karena ini gini nih, di sekarang itu kontrak, apalagi di era digital kayak gini ya. Pernah dengar namanya virtual office nggak? Jadi dia alamatnya di salah satu gedung di Sudirman, ya.
tapi sebenarnya kantornya bukan di situ, cuma ada operator doang, ya. Sekarang itu lebih mudah ya terkait dengan gudang apa segala macam, sewa itu lebih. Jadi kadang kalau kita ngandelin kontrak aja atau ini agak susah. Ya, jadi memang harus analisis harus tajam lah, seperti itu Mas Kevin ya. Nah, sekarang berikutnya setelah tadi ya, misalnya ada anomali ya, kita pakai penelitian dokumen atau konfirmasi. Ya. Sekali lagi, kalau konfirmasi, biasanya gini kan, biaya prepaid ini ya mungkin ada yang besar, tapi lebih banyak kan kecil-kecil ya. Kita biasa gini, kalau kita selalu melihat cost and benefit-nya. Ya kan? Kalau konfirmasi itu pertama kan takes time ya, butuh waktu. Nah, sementara kalau kontrak kan tinggal kita baca analisis saja gitu ya kan. Jadi ini yang perlu ini juga dilihat ya. Sebenarnya kalau misalnya cukup besar, signifikan gitu ya, nggak apa-apa dikonfirmasi untuk memastikan. Tapi kalau kebanyakan kan sewa-sewa itu juga nggak ada yang, ya ada yang besar ya terkait sewa kantor, tapi kalau itu kan spesial kontraknya udah jelas sekali ya, yang besar-besar itu. Itu Mas Kevin. Sekali lagi kunci utama untuk ini biaya ya, selalu pakai ke itu prosedur analitis ya, kita analisis ada wajar atau enggak apa segala macam. Nah ini yang sebenarnya kalau melakukan audit ya, itu prosedur analitis itu kan di awal ya, sebelum substantif sebenarnya. Ya, tadi makanya sebenarnya, tadi kelompok siapa itu ya Mbak? Terakhir kelompok berapa? Kelompok 4 Pak. Kelompok 4 ya. Saya itu sih berharap sih kita coba buat selengkap mungkin ya informasi misalnya. Tadi kan tujuan umum ada kan? Walaupun tadi siklusnya agak ini, tadi ada ngomong siklus ini ya. Jadi siklus itu bukan siklus pembayaran di muka ya. Karena pembayaran di muka ini kan masuk siklus apa nih? Ada mau hal ini? Prepaid expense ini masuk siklus apa? Halo. Kan ada siklus penjualan, sales and collection, ada siklus pembelian, akuisisi dan pengeluaran, ada siklus penggajian, ada siklus pergudangan. Masih siklus apa nih? Prepaid ini. Pengeluaran, Pak. Nah, pengeluaran. Tadi saya Mbak Cecilia ya, makasih. Ya. Makasih. Jadi ini masuk siklus pengeluaran sebenarnya ya. Tapi biasanya kalau kami itu memang nanti tujuan di siklus ya. Tapi ini kan karena kita pendekatannya per kegiatan lebih pasnya, bukan siklus kan kita kan. Jadi dari siklus kita breakdown lagi, ada terkait prepaid, ada terkait dengan pembelian, account payable, kita pisah-pisah semua nih. Tapi siklus pengeluaran ya. Ada akuisisi. Jadi tujuan umumnya terkait dengan audit kita di prepaid itu ada ya, baru kemudian tujuan spesifiknya apa saja ya kan. Tujuan umum kan sebenarnya simpel aja kan, apa aja, memastikan tadi Mbak siapa kelompok 4 siklus pengeluarannya disajikan material. Nah itu aja sebenarnya tiba gitu ya, tapi kita coba berlatih ya untuk menyajikan itu sesuatu itu dengan apa namanya, alurnya jelas gitu, clear ya, dari tujuan umum, tujuan spesifik, kemudian area-area berisikonya apa sih? Walaupun itu sebenarnya nggak muncul di audit program, tapi itu sebenarnya analisis kita ya. Nah, area berisiko itu muncul dari apa? Dari tadi ya, yang tadi kelemahan-kelemahan di awal sekali, kemudian dari hasil prosedur analitis, rasio-rasio itu. Ada peningkatan sewa yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, berarti kita harus cek lagi tuh. Ya, biaya sewa. Kalau ngomong biaya sewa kan pasti ngomong prepaid kan? Ya kan, ngomong biaya asuransi pasti prepaid, nggak ada sewa itu pasti dibayarnya kan dalam satu periode ya, gitu. Jadi itu yang berikut. Jadi analisis baru kemudian substantif audit programnya ya, langkah kerja tersubstantifnya seperti itu. Jadi alurnya jelas ya seperti itu. Oke. Gimana Mas Kevin atau yang lain, ada ini lagi? Mudah-mudahan jelas ya. Saya coba mandukan textbook sama pengalaman ya, jadi kadang-kadang
audit itu mungkin itu pernah ngobrol juga ya, Dan. Pak, kalau audit program kita masukin semua gimana, Pak? Ya, enggak. Sebenarnya di program itu lebih ke disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing auditinya. Itu yang di situ lah sebenarnya seninya tuh di situ. Di situ banyak berpengaruh terkait judgment, terkait experience ya. Oke. Ada ini nggak tadi? Udah semua ya? Ada lagi mau nanggapi kelompok lain? Sebelum saya nanya. Kalau dari kelompok 5, persis sama kelompok 4, ada tujuan umum, speak, kalau ada kelemahan sama prosedur auditnya, Pak. Oke. Bersama ya? Iya, Pak. Mau ditayangin atau ini? Silakan, tayangin aja lah biar kita lihat sama-sama ya. Mana kelompok 5? Mau tayangin? Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Monggo. Iya, Pak. Kalau dari kami yang lebih ada tambahan sih, Pak, dari kelompok 4 yang program auditnya, Pak. Yang program audit BIM. Ya, kalau di kami yang untuk asasi eksisten atau occurrence terdiri dari 3, Pak. 1, memperoleh atau menyiapkan daftar saldo prepaid expense. 2, menelusuri saldo akun individual ke buku besar. 3, meminta konfirmasi rincian kontrak asuransi dan sewa kepada pihak ketiga. Terus asasi completeness kami ada 2. 1, periksa kontrak terkait sewa dan asuransi serta bukti pembelian perlengkapan kantor. Pastikan perusahaan telah mencatat semua kontrak dan pembelian yang ada. Terus yang kedua, lakukan uji bisa batas, Pak. Terus untuk assertion right and obligation, kedua, memeriksa konfirmasi rincian kontrak asuransi dan sewa, memeriksa dokumen pendukung terkait. Terus asesi evaluation and allocation, 1, bandingkan beban sewa, asuransi, dan beban perlengkapan kantor tahun berjalan dengan tahun-tahun yang sebelumnya atau yang tadi Bapaknya singgung prosedur analitisnya. Terus yang kedua ada melakukan rekalkulasi terhadap saldo prepaid expense. Terus untuk akses yang terakhir, presentation and disclosure, 1, memastikan kewajaran penyajian prepaid expense pada laporan keuangan
Dan 2, membuat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Itu aja sih Pak, sedikit tambahannya Pak. Baik, makasih Mas Andri ya. Dari kelompok 5, ini lebih lengkap lagi nih. Ya. Oke, dari kelompok 6 terakhir, ada ini? Ingin tambahkan? Ada yang berbeda? Tadi ada 7 auditnya juga. Ya, gimana tadi? Ada yang ini? Ya, dari kelompok 6 sama Pak tadi kayak kelompok 3 ada 7 audit, ada program audit juga. Cuma yang audit. Oke ya. Terima kasih. Sekarang saya gantian yang nanya ya. Tadi prestasi kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Iya, Pak. Kalau mau deteksi misalnya terkait biaya sewa ada yang fiktif atau apa, gimana tuh? Kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Silakan Mas Pandu. Monggo dari kelompok 3, Mas Pandu dan teman-teman. Baik, tolong ini presensinya ya. Mungkin lihat dari Ya, silakan. dokumennya, Pak. Dokumen pendukung transaksinya. Dan kayak waktu-waktunya gitu, Pak. Cut off-nya gitu, Pak. Dokumen pendukung transaksi itu apakah ada atau tidak? Selain dokumen apa lagi kira-kira? Itu kan baru formal ya. Substance-nya apa kira-kira? Silakan. Melakukan konfirmasi dengan pihak pemberi sewa. Ya, konfirmasi. Ada lagi, satu lagi. Pengalaman saya nih, kalau namanya, tahu istilah fraud ya? Nanti saya cerita deh. Apalagi ya, ada nggak ya yang lebih substansi juga? Kan kita bicara substantif ya. Mungkin dari laporan keuangannya Pak, ada perubahan signifikan apa enggak? Yang tadi prosedur analitis ya. Kira-kira ada lagi nggak? Prosedur analitis kan masih di awal ya, Mas Kang Aan ya. Ini kita udah di auditnya nih. Datang langsung Pak, chatnya itu masuk ke konfirmasi kayak yang tadi dibilang ya Pak? Soalnya Lagi yang lain?
ini mengecek hak kepemilikan aset yang disewa? Nah, itu salah satu bagus ya. Jadi dibilangnya, nah ini banyak nih, waktu kalau saya audit tuh sering nemuin, dibilangnya sewa ternyata dibayar kepada, karena ada namanya konflik of interest tuh, misalnya aset yang dimiliki oleh pegawai atau aset yang bahkan dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Ada lagi yang lain? Mbak Indah kan dicatat ya, yang ini ya, yang komentar segala macam kan ya? Iya Pak, ada catat. Catat ya. Ada lagi? Teman-teman merhatiin nggak? Ini untuk clue-nya aja ya. Kalau kita ngomong prepaid ya, misalnya sewa, atau asuransi, atau misalnya yang apa hak dagang, royalti gitu ya, segala macam, itu attach ke apa itu? Yang gampang deh, asuransi itu attach ke mana dia? Riwayatnya, Pak. Yang lebih spesifik, kita bisa asuransi atas Asetnya ya, Pak. asetnya, ya aset ya tadi ya, Kangen ya? Ya, asetnya, Pak. Aset jadinya. Ya. Sewa juga gitu, sewa itu kan sebenarnya kan atas aset ya. Walaupun perusahaan nggak miliki, tapi dia mempergunakan asetnya. Terus apa lagi? Kalau royalti itu apa? Maksudnya apa? Tangible, intangible? Masih ingat ya di akuntansi menengah? Aset apa itu? Aset. Intangible, Pak. Intangible ya. Ya kan? Misalnya kayak McD itu dia bayar royalti tuh ke McD Indonesia, bayar royalti ke McD di Amerika, ke induknya ya, atau yang lain-lain bayar royalti gitu tuh, misalnya untuk satu periode nanti akan dikurangi ya, prepaid ya, di awal. Jadi itu yang jadi kuncinya. Makanya kalau misalnya gini, kalau kita bicara berapa item di prepaid, ya kayak asuransi atau yang lain-lainnya, itu biasanya ketika kita melakukan audit atas asetnya sudah disampaikan sih ya. Kalau kita lakukan audit atas aktiva tetap, itu ada berapa biaya yang ikut. Masih ingat nggak? Saya pernah nyampain. Ya kan? Ada biaya apa ya? Tidak hanya biaya pemeliharaan kan ya? Ada biaya asuransi itu kan prepaid sebenarnya. Ya. Dan hampir semua aktiva yang diperoleh dengan melalui pinjaman, ya baik melalui leasing atau melalui mortgage, kalau di kita apa ya? Kalau di kita mungkin kalau kendaraan kan kredit pemilikan kendaraan atau apapun, kredit itu pasti ada asuransinya. Ya. Jadi misalnya perusahaan leasing kendaraan pasti ada asuransinya tuh, ya. Nah, itu yang satu clue yang paling utama. Jadi bisa gini, kalau saya lagi audit nih ya, kita milah nih, ya aset mana yang diperoleh secara langsung, secara tunai gitu ya, dan aset yang diperoleh secara kredit itu dulu. Di proses kredit sudah pasti ada asuransinya, karena pihak kreditur dari bank, dari perusahaan leasing pasti akan meminta jaminan asuransi, bukan jaminan, maksudnya pasti akan meminta untuk mengasuransikan aset tersebut. Kalau ada apa-apa kan, jadi si krediturnya juga nggak ini. Misalnya dia ngasih kredit kendaraan, ya kan, leasing, ada apa-apa hilang, tapi sudah ada asuransinya tuh, ya. Jadi sebenarnya kalau saya tuh bilang di dunia pinjam atau kredit, dunia perbankan atau lembaga keuangan itu mereka akan pernah rugi. Kenapa? Karena ada asuransi. Yang ngasih kredit ke rumah gitu, pemilikan rumah, rumahnya kebakaran, atau bahkan misalnya si kredit debiturnya, nasabahnya meninggal, ada asuransinya tuh, diganti oleh asuransi sebenarnya. Jadi mereka nggak akan pernah rugi. Ya. Itu salah satu clue contoh bagaimana kita.
Jadi setiap beberapa biaya prepaid itu ada attach-nya, ada cantolannya lah bahasa ininya ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Kayak tadi saya kasih contoh, misalnya perusahaan punya berapa? 10 gudang. Ya, 5 gudang ada di daftar aset, 5 gudang apa? Pasti sewa, ya kan? Gitu. Itu tuh ketika kita meriksa aset tetap itu, ya bisa langsung tuh. Makanya saya tuh bilang, kadang-kadang kita gini, ini saya pribadi ya sering berpendapat, pendekatan siklus kan ini kan masih siklus pengeluaran ya. Tadi saya sudah tanyakan, ya. Ada lagi siklus terkait aset tetap dan fixed asset dan ini ya. Sebenarnya itu kalau dalam pelaksanaan di lapangan ya itu kadang-kadang jadi satu. Ketika saya misalnya meriksa aset nih, ya, saya otomatis akan melihat biaya-biaya terkait dengan aset tersebut. Ya biaya pemeliharaannya, ya ada prepaid-nya, asuransinya, ya seperti itu. Terus terkait dengan biaya cicilannya, semua. Jadi itu jadi satu paket sebenarnya ketika kita melihat satu-satu item. Ya. Ini yang kalau pendekatan seperti ini memang karena di bukunya dipecah-pecah ya tadi ya. Tapi ini saya ingin kasih gambaran di dunia nyata seperti itu. Kita melihat sesuatu, ya nggak lihat hanya prepaid aja ya. Gitu. Terkait prepaid ini apakah terutama sewa ya? Sewa itu paling banyak yang fiktif, sering. Kenapa sih? Gampang. Kalau nggak fiktif dia tuh gini, ada benturan kepentingan. Misalnya gini, dan ini paling banyak nih, apalagi kalau di BUMN. Aduh, beradul ya. Jadi misalnya gini, ada bank itu ya, atau saya ngomong bank lah, ada perusahaan gitu ya, dia menyewa satu lokasi. Lokasinya itu ternyata punya pegawainya, ya kan? Atau ada lagi misalnya punya, kan bagus Pak, itu nggak boleh di dalam perusahaan. Kenapa? Kalau ada konflik kepentingan bisa jadi apa? Penetapan harga sewanya menjadi tidak wajar. Ya, itu contoh-contoh di mana sebenarnya kalau kita mau perluas lagi itu banyak yang bisa kita lihat ya. Apalagi sekarang dengan saya sering sampaikan ya kita udah pakai software audit, sekarang udah ada database-nya. Biasanya itu gini nih, kalau saya melakukan audit ya kan tidak hanya kita udah sampai gaji belum sampai gaji ya. Yang untuk mencari pegawai yang kalau saya tuh selalu gini, terkait dengan pembayaran kepada pihak ketiga, ya itu saya akan bandingkan pihak ketiganya ini misalnya terkait biaya sewa segala macam ya, alamat itu saya akan cocokkan dengan data pegawai. Ya. Nama-nama, kalau nama biasanya bisa jadi nggak, kalau orang ngerti dia pasti nggak akan sama ya. Yang saya cek itu biasanya nama ada yang sama nggak dengan pegawai, dengan ini ya, misalnya kita bayar sewa ke X gitu ya, apakah X ini kita akan cek tuh, kalau pakai ACL sebentar tuh dibandingin aja ya, misalnya oh ini si X ini ada nggak di daftar pegawai ya. Dan kalau pegawai yang lengkap, data pegawainya lengkap itu termasuk keluarganya ya, keluarganya tuh masuk semua tuh, kelihatan, kita bisa komparasi. Kemudian alamat di database. Masih ingat kan ya? Kita belum ya. Kalau waktu dulu AKSK itu ada master file pegawai, masih ingat? Kalau udah ngomong master file itu data induk ke pegawai ya, misalnya jadi itu ada nama, alamat, ya segala macam lengkap. Saya komparasi alamat pegawai dengan alamat misalnya terkait dengan vendor yang sering dilakukan pembayaran oleh perusahaan. Itu menarik tuh, sering ketemu banyak alamat yang sama. Ya. Atau bisa juga nama anak pegawai dipakai untuk sebagai nama vendor, sering ketemu. Itu contoh-contoh. Sebenarnya kalau saya selalu sampaikan ya, jangan bayangin kerjaan audit sekarang tuh seperti yang di Apple Blossom. Sekarang tuh udah, pertama karena udah pakai software ya, saya pakai ACL, itu udah bisa 100 population lah. Udah, semua populasi bisa kita, suka-suka kita aja sebenarnya, tinggal buat, kalau nama di kami namanya script ya. Kalau di sini kan namanya audit program ya. Audit program itu kita tuangkan dalam script nanti ya. Misalnya gini, saya ingin nyari alamat vendor yang sama dengan alamat pegawai. Gampang benar. Kita buat scriptnya ya, jadi semua ya. Kita mau ngecek perhitungan terkait dengan prepaid, masukin aja scriptnya ya. Udah selesai semua. Oke, itu dari saya.
Ada ditanyakan terkait program audit? Berikutnya tolong dibuat kayak ini ya, kayak kelompok 4 sama kelompok 5 tuh agak lebih tajam ya. Jadi ada tujuan umum, ada terus juga yang paling penting kan kita ini kan audit nggak semua kita periksa. Kita harus menentukan area yang berisiko ya. Itu harus kita lihat juga. Terus kedua, prosedur analitis terus diperkuat juga ya, teman-teman ya. Ini beberapa prosedur analitis memang akan muncul di program audit ya, tapi sebenarnya substantif itu lebih ke substansinya, bukan lagi ada prosedur analitis di awal. Masih ingat nggak yang metodologi itu? Ya kan? Hasil dari audit program itu hasil dari apa? Hasil dari pemahaman proses bisnis, salah satu itu ada prosedur analitis. Ya. Proses bisnis, pemahaman pengendalian intern, internal kontrolnya, nah itu semua itu kan menghasilkan audit program. Nah, audit program substantif ya. Tapi ini semua kan kalau tadi saya lihat terkait dengan kelemahan pengendalian sudah muncul tuh di kelompok 4 dan 5 ya. Tadi ada pegawai yang gini. Nah, tapi ada yang personalitasnya belum dimunculin tuh analisisnya. Misalnya ada nggak peningkatan biaya sewa yang signifikan? Ya, itu menjadi kalau ada yang signifikan berarti kita harus teliti nih, ya apakah ada sewa yang lain segala macam seperti itu. Nanti kelihatan juga tuh misalnya biaya sewa meningkat, tapi kegiatan usaha misalnya penjualan dan pembelian menurun. Apa nih misalnya? Ya. Oke, ada yang lagi yang mau didiskusikan terkait program audit? Kalau nggak ada, saya ingat juga tolong absennya udah semua ya presensinya. Oke, udah semua ya. Sekarang lanjut ke tugas keduanya, mungkin ini lebih mudah lagi ya. Tapi tolong saya ya dari halaman pertama dibaca ya. Ada beberapa informasi yang mungkin juga nanti jadi perhatian juga. Silakan. Oh ya, kelompoknya ya. Kelompok berapa nih? Saya selingin 2 ke bawah deh. Ya, kelompok 3, sekarang kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Oh, A nih. Oh, ini Kang An, mangga. Jadi di sini yang paling ingat cuma Aan aja. Sama Indah. Gimana Indah? Aku aja apa Indah? Oh, Indah satu kelompok ya? Iya, Kak, satu kelompok. Ya, silakan. Kamu aja yang selesai. Apa sudah terlihat? Udahan. Udah. Dari mana dulu, Ndah? Mungkin ke D1 aja dulu. Oke. Ini agak kurang kelihatan deh. Pakai Excel-nya aja gimana? Oh, oke. Kayaknya aku ada. Sabar ya. Oh ya udah, ntar aku keluar dulu. Apakah sudah terlihat Excel-nya? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu yang
KK yang D1. KK D1 ini ngebahas tentang prepaid insurance dan insurance expense. Jadi kita lihat dulu di exercise-nya itu disuruh lihat kayak mana sih contohnya di tahun lalu. Nah, di tahun lalu itu formatnya kurang lebih seperti ini. Terus itu tuh bakal nge-detailin semua asuransi milik Apple Blossom sama aset yang dilindunginya, terus nilai asetnya, terus terms of coverage-nya itu kayak dari tahun berapa sampai tahun berapa, terus beginning balance 1 Januari 2003, sama ini premiumnya. Nanti kita bakal ngitung insurance expense buat tahun 2003, dan biar tahu ending balance prepaid insurance-nya di Desember 2003. Itu tuh pertama kita bakal ini nih. Nah, ini data-data ini didapetin dari yang dimiliki oleh Apple Blossom. Nah, dari konfirmasi itu kita masukin ke KK D1. Itu pertama, di situ ada konfirmasi yang insurannya itu Southwestern Fire and Casualty dengan nomor policy number-nya itu segini 4628 818001. Itu dia nge-coverage plan building and contents, types of coverage-nya. Terus nilai asetnya itu 1.500.000, itu dimulainya di tahun 2001, Juli 2001 sampai 3 tahun dia 2 tahun year-nya, termnya 2 tahun dengan premium 17.562. Berarti ini premium yang dibayarkan prepaid insurance-nya di tanggal 1 Juli 2001. Karena ini dia dikeluarkannya asuransinya sebelum tahun 2003, berarti ada beginning balance-nya di awal tahun itu punya beginning balance. Cara hitungnya itu kita kaliin aja, kan ini 2 tahun ya. Prepaid insurance berarti sisanya kan 2 tahun dari Juli 2001 sampai 31 Desember 2002 itu kurang lebih sisa 6 bulan lagi untuk kedua tahun. Jadi kita harus cari sisanya, yaitu 6/24 dikali 4.391. 6 itu sisanya, sisa 6 bulan, per 24 itu termnya tadi 2 tahun, dikali premium awalnya itu 17.562, yaitu artinya sisanya 4.391 beginning balance-nya. Nah, karena dia memang sisanya 4.391, dia akan habis tahun 2003, berarti insurance expense-nya di tahun ini full, kepakai 4.391, sehingga ending balance-nya pada tahun 2003 nggak ada, alias habis di tahun 2003. Nah, karena habis, si Apple Blossom itu nginiin sama insuran yang sama di Southwestern ini untuk coverage yang sama, fire and extended on plan building ini. Nah, ini dia kayak ngelanjutin gitu asuransinya, kan tadi sampai 1 Juli 2003, ini 1 Juli 2003 sampai 2005, terusnya tetap 2 tahun. Ini premiumnya, ini karena dia baru di tahun 2003 di tengah tahun, jadi nggak ada beginning balance. Sementara dia nge-premium paid-nya di 2003 31.250. Jadi kita sekarang hitung insurance expense-nya itu yang terpakai selama tahun 2003, yaitu 6 bulan kan, dari Juli ke Desember. Jadi 6/24 dikali 31.250, jadi dapat 7.813 insurance expense-nya di tahun 2003, dan ending balance-nya bisa pakai sisanya yaitu 24 kurang 6 atau enggak 24 kurang 6 bulannya per 24, atau bisa langsung aja premiumnya dikurangi insurance expense. Jadi 23/38 gitu. Selanjutnya di konfirmasi itu ada juga outline dan insurance group. Ini policy number-nya itu AB6048R3 untuk melindungi truk
yang amount-nya itu 500.000. Ini juga dibayarinnya sebelum 2003 asuransinya, yaitu tanggal 31 Maret. 31 Maret 2003, 1 tahun sampai 31 Maret 2002 sampai 2003. Premium yang dibayarkan pada tanggal 31 Maret itu 4.918. Berarti kita harus hitung beginning balance-nya. Ini kan cuma 1 tahun, jadi 12 kurang 9, berarti 3/12 ya. Sisanya itu 3/12 dikali 4.918. Jadi sisanya di tahun 2002 itu ada 1.229,5. Nah, karena dia di tahun 2002, jadi nggak ada premium paid-nya di 2003. Sementara itu insurance expense-nya semuanya nih 1.229,5 ini. Karena dia habisnya di tahun 2003, jadi kepake semua. Dan ending balance-nya di akhir tahun 0. Terus dia memperpanjang juga, kayak nambah lagi untuk cover truk liability 500.000 lagi di tanggal 31 Maret 2003 sampai 31 Maret 2004. Itu berarti kita punya premium paid yang dibayar itu 4.815. 4.815. Insurance expense-nya berarti hitung nih dari Maret sampai Desember, berarti 9/12. Yang dipakai 9/12. Berarti expense-nya pada tahun itu 3.611. Ending balance-nya tinggal dikurangin aja. 1.000. Habis itu state mutual. Ini state mutual itu satu insurer itu dia banyak ininya. Untuk nge-coverage-nya banyak. Ada untuk public liability, collision, dan comprehensive. Ini amount of coverage-nya itu 50K, 100K, sampai 100K. Terus ini 100Z. Terms-nya itu semuanya itu 3 tahun. Dari 1 Oktober 2001 sampai 1 Oktober 2004. Dia 3 tahun. Terus premiumnya itu karena dia di sebelum 2003 itu dia bayar pertama 17.703, 13.067 dan 7.587. Jadi semuanya ini udah kita pakai untuk cari beginning balance-nya, prepaid insurance-nya, kita kurangin tuh 3 tahun 36 dikurangin 15 dari 1 Oktober 2001 sampai 31 Desember. Jadi nanti dapat 36 kurang 15 bagi 36 dikali nih 17.073. Jadi beginning balance-nya dapat segini. Insurance expense-nya sama kayak tadi, cari yang udah dipakai dari 1 Januari sampai 31 Desember, berarti full 1 tahun, berarti langsung aja 12/36 untuk 3-3-nya. Dan ending balance-nya nanti dikurangin aja. Dikurangin dari beginning balance-nya, dikurang insurance expense gitu. Terakhir itu ada American Fidelity and Casualty. Ini untuk melindungi fidelity bonds on employee. Ini dimulai dari tanggal 30 Juni 2002 sampai 30 Juni 2005. Itu premium yang dibayarkan 8.810. Berarti kita sama kayak tadi cari prepaid insurance di beginning-nya. 36 kurang 6 karena dia baru dipakai 6 bulan. Jadi kita cari sisanya 30 bulan lagi, dapat 7.342. Insurance expense-nya full 1 tahun. 12/36. Jadi kepake segini 2.937 dan ending balance-nya tinggal dikurangin. Udah semua. Kita cari nih per audit 32.766 dan ending balance-nya prepaid insurance-nya itu 38.636. Setelah kita dapat balance per audit, kita lihat balance per book yang kita dapat lihat di neraca saldonya si Apple Blossom. Kurang lebih sama 32.765. Ini beda sedikit karena mungkin ada koma-koma yang harus dibulatkan. Sama balance per book untuk prepaid-nya itu 38.636. Jadi untuk prepaid insurance dan insurance expense itu antara audit dan per book-nya sama. Jadi menurut kelompok kami tidak diperlukan usulan jurnal koreksi. Seperti itu.
Kira-kira ada yang ingin menanggapi atau ada yang berbeda? Silakan dari kelompok lain. Ada yang mau ini? Ada yang berbeda? Udah ngomong angka ya terkait ini. Izin menanggapi. Halo. Selamat pagi Pak, kami dari kelompok 2 Pak. Izin memastikan. Maaf, Bapak masih di mute Pak. Ya. Silakan langsung ke kelompoknya aja, ke kelompok yang kelompok 2 Pak. Oh, ya. Cuma ini aja kok Pak, untuk pembulatan di Pragdit ini mau gimana ya Pak, kalau 0,5 soalnya tadi kamu beda di pembulatan aja sih Pak. Atau mau share screen? Ana mau share screen, Ana? Silakan. Izin share screen ya teman-teman. Halo, apakah suara saya terdengar? Masuk, Nak. Oh iya, ada yang dari kelompok kami secara keseluruhan sudah hampir sama, namun perbedaannya hanya di pembulatan saja, Pak. Di insurer dari yang ketiga dengan nomor insuran 6021888949 yang bagian 4355 itu kelompok sebelumnya membulatkan menjadi 4356. Namun kelompok kami membulatkan dengan angka di 4355 secara keseluruhan. Untuk semua perhitungannya sudah hampir sama, Pak. Jadi untuk di peraudit kelompok kami mendapat nilai sebesar 32765. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi hanya di pembulatan saja. Terima kasih. Beda cuma di ini aja ya, sen dolarnya aja ya. Iya Pak, sekalian mau konfirmasi untuk mungkin kesepakatan Pak, kalau pembulatan misal 0,5 itu ke bawah atau ke atas ya Pak? Atau ditulis apa adanya aja? Kalau di dolar ya, sebenarnya gini, di pembukuan itu di awal ya, coba dibaca lagi, ada ketentuan tuh terkait dengan round up ya, di pencatatan di pembukuannya. Kalau misalnya ini dicatat apa adanya, misalnya dicatat sampai dengan sen. Kalau dibilang sen kan berarti kan 2 decimals ya, 2 desimal, karena di dolar itu kan sen 100 sen sama dengan $1. Jadi seperti itu. Kalau di rupiah sih nggak ada itu kan, karena di kita nggak ada sen rupiah ya. Rupiah ya rupiah gitu. Tapi kalau di sana, nah ini aja dilihat dari penyajian di pembukuannya, ya kan. Itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua,
kalau dalam working papers ya, kalau saya ya, working papers itu nggak apa-apa, angkanya detail ya. Biasanya kan nanti kan ketika bicara tuh di penyajiannya ya. Di penyajian yang penting kita bisa menjelaskan. Kalau saya tuh sampai komanya diperhatikan. Ya. Karena kertas kerja itu kerjaan kita. Dan kerjaan kita itu harus detail. Ya. Seperti itu. Tadi nanya siapa? Mbak Aulia, Pak. Mbak Aulia, ya Mbak Aulia. Iya, Pak. Nah, itu Mbak Aulia. Makanya kalau saya nih jadi auditor ngerjain kertas kerja audit itu detail, koma ya koma gitu. Emang kita ada sepakatan kan misalnya terkait koma ya biasanya cuma kalau di rupiah biasanya tuh koma itu nggak terlalu ini ya. Tapi kalau di dolar koma itu sen itu kan. Tetap ada nilainya itu. Iya, Pak. Kalau pernah ngerjain akuntansi menengah kan? Iya, Pak. Akuntansi itu kan komanya ya masukin gitu ya. Gitu ya. Tapi begitu kita ngomong penyajian, ngikutin nanti ada ininya kan. Di awal tuh ada tuh yang dulu terkait dengan internal control, penyajian segala macam itu ada. Apakah disajikan kayak kita laporan keuangan disajikan per juta, per miliar, ya kan? Ya kan ada gitu kan? Itu kan sebenarnya pembulatan semua. Kan kalau di Indonesia pasti rata-rata perusahaan besar tuh nggak ada yang sampai koma itu. Dia rata-rata kan Iya sih, Pak. dalam jutaan, dalam miliaran, ya dalam miliar, dalam juta gitu ya kan, atau dalam ribu, 0,3 gitu. Tinggal 0,3 dalam 0,3 dalam 0,6 atau yang 0,9 ya. Iya. Itu penyajian. Tapi kalau perhitungan di kita kalau di dolar tuh tetap koma itu kita masukin. Oke. Siap, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ini baru insurance ya, Mbak Indah ya? Iya Pak, masih ada schedule D3 sama D, schedule utama. Mbak Layan ya? Langsung aja deh, biar ini. Iya Pak. Aan bisa share screen lagi, Aan. Oke, bentar. Sudah terlihat? Sudah. Tuh. D3. Ya, suara saya sudah terdengar ya? Sudah. Ya. Kali ini saya akan menjelaskan schedule D3. Pada D3 ini kami mendapat format seperti ini pada yang prior year yang telah ada di buku di halaman 300. Di schedule D3 ini berisi tentang analisis prosedur mengenai akun prepaid yang dimiliki oleh Apple Blossom. Di sini ada akunnya, ada prepaid trend, terus rent expense, terus office supplies, office supplies expense, small tools, dan small tools expense. Terkait balance tahun 2002 dan 2003 ini kita dapat dari neraca dari Apple Blossom yang di halaman 206 dan di laba ruginya di halaman 265. Nah, dari neraca ini kita dapat yang 2002 prepaid rent-nya sebesar 5.000, rent expense-nya sebesar 3.750, office supplies-nya sebesar 8.657, office supplies expense sebesar 9.683, small tools-nya sebesar 7.162, dan small tools expense-nya sebesar 3.359. Kemudian yang balance-nya juga kita dapat dari neraca itu tadi. Kemudian kami selisihkan antara yang tahun lalu dengan tahun yang audit sekarang, 2003. Dapat prepaid trend-nya sebesar 3.750
dan rent expense-nya itu juga tidak ada. Terus kemudian yang office supplies-nya sebesar 1.307, kemudian yang office supplies expense-nya sebesar 269,7, dan small tools-nya sebesar 621, small tools expense sebesar 3.060. Kemudian kami buat presentase perubahannya itu dari didapat angka 75 itu yang prepaid trend itu dari dollar change-nya sebesar 3.750 dibagi dengan tahun yang awal 5.000 itu yang balance 2002. Kemudian kami dapat seterusnya ke bawah presentase perubahannya sebesar segitu. Nah, kami telah melakukan prosedur analitis terhadap akun prepaid trend, office supplies inventory, small tools inventory, beserta akun expense yang terkait dengan akun aset tersebut. Kemudian terdapat penjelasan sebagai berikut yang di bawah ini. Pertama, prepaid trend. Prepaid trend perusahaan diketahui melakukan sewa gedung selama 10 tahun yang telah dijelaskan di D2 tadi pada tanggal 1 Mei 2002. Kemudian pembayaran tersebut dilakukan setiap 2 tahun sekali sebesar $7.500. Dan dimulainya pada tanggal 1 Mei 2000. Nah, kalau 2 tahun sekali, berarti kan yang 2000 sudah habis di tahun 2001. Kemudian perusahaan juga tetap melakukan sewa tersebut kan masih 10 tahun. Jadi perusahaan harus membayar lagi pembayaran kedua terhadap sewa tersebut sebesar $7.500 pada tanggal 1 Mei 2002. Nah, pada tahun 2002 itu setelah perusahaan tuh prepaid trend-nya telah dibebankan sebesar 8 bulan, yaitu sebesar $2.500. Berarti dapat kita lihat bahwa saldo awal dari prepaid trend pada tahun 2003 itu sebesar 5.000. Didapat dari 7.500 dikurangi dengan 7.500 dibagi dengan 2 tahun dikalikan 8 bulan per 12. Didapat dengan 5.000 tersebut. Kemudian prepaid trend itu dibebankan pada tahun 2003 itu sebesar 3.750 didapat dari saldo 7.500 dibagi dengan 2 tahun karena tadi kan untuk 2 tahun 7.500. Nah, didapat 3.750. Kemudian berarti kita dapat saldo akhir prepaid trend pada tahun 2003 adalah sebesar 1.250. Nah, itu juga sudah sesuai dengan balance sheet dari perusahaan yang telah diungkapkan di atas tadi. Gitu. Selanjutnya, yang untuk office supplies dan small tool inventory, walaupun tadi terdapat perubahan presentase yang cukup besar pada small tools yang tadi sebesar 91%, tetapi perubahan dolarnya tidak terlalu material. Dan fluktuasi ini juga telah dijelaskan perusahaan secara implisit dalam laporan keuangannya bahwa perusahaan Apple Blossom ini terdapat peningkatan sales dan operating cost-nya. Kemudian untuk saldo akhir dari office supply dan small tools inventory juga telah dipastikan secara langsung oleh auditor bahwa saldonya adalah sebesar yang untuk office supply sebesar $9.964 dan small tools inventory sebesar $6.541. Karena auditor pada tanggal 1 Januari 2004 juga melakukan mengikuti pemeriksaan fisiknya. Jadi pada prepaid trend kami melakukan analisis dan sudah sama dengan yang diungkapkan di neraca dan laba rugi perusahaan sehingga tidak ada jurnal koreksi yang perlu kami lakukan. Sekian dari D1, D3.
Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk yang bagian D4 dan D5 merupakan bagian dari D3 ya. Di sini hanya menjelaskan mengenai sama sih seperti D3 sebelumnya. Pertama di sini D4 akan menjelaskan mengenai prepaid trend. Prepaid trend ini kami dapat dari Nah, di sini nih ada di halaman 146 dan 148. Ini halaman PDF ya, bukan halaman buku. Supaya teman-teman bisa gampang ngetik di PDF-nya. Lanjut. Di item prepaid trend diketahui bahwa perusahaan mencatat saldo buku di tahun 2002 tanggal 31 Desember yang artinya merupakan saldo awal di tahun 2003 ya, sebesar Rp5.000. Ini gimana cara dapatnya? Maksudnya kenapa 5.000? Karena perusahaan pada tahun 2002 sudah memperpanjang sewa ya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Itu memperpanjang sewa sebesar 7.500 untuk 2 tahun yang dimulai pada bulan Mei. Nah, dari bulan Mei ke Desember itu ada 8 bulan. 8 bulan ini kita kalikan dengan ini, maka hasilnya adalah 2.500 ya. Nah, 2.500 ini berarti kan kalau sudah dilaksanakan 2.500 artinya sisa dari sewa itu adalah 5.000. Nah, makanya di akhir buku periode dicatat 5.000 di tahun 2002 31 Desember. Nah, untuk tahun 2000 selanjutnya 2003 perusahaan akan mencatat insurance expense sebesar 3.000. Kok insurance sih? Harusnya rent ya, rent expense ya. Karena di sini nih, sewa 7.500 per tahun. Nah, dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Nah, tahun 2003 perusahaan berarti akan mencatat ini 3.012,5 per bulan dikalikan 12. Karena 1 tahun ada 12 bulan, yakni sekitar 3.750 gitu ya. Sehingga saldo akhir di bukunya perusahaan adalah 1.250 seperti itu. Itu untuk yang D4. Selanjutnya untuk yang terakhir D5 masih sama, cuman di sini ada office supplies dan small tools. Nah, di sini itu angkanya dapat dari mana? Nah, diketahui bahwa di neraca perusahaan balance per book ini telah mencatat sekitar 9.964 untuk office supplies dan 6.541 untuk small tools. Nah, kemudian auditor melaksanakan pemeriksaan fisik sesuai apa yang dinyatakan di buku Apple Blossom dan ternyata hasilnya ini adalah sama persis dengan apa yang dicatat oleh perusahaan. Sehingga balance per book dan balance per audit untuk office supplies dan small tools adalah sama. Tidak ada koreksi. Itu adalah yang D5. Baik, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau ada mau sanggahan, dipersilakan. Gimana? Kalau nggak ada, kami akan lanjut ke D1. Lanjut aja, udah tadi kan? D1 udah kok. Paling D2 ini sih. Gimana teman-teman tadi ada yang mau ini nggak? Yang D belum, An. Belum ya? Yang kertas kerja D. Yang mana?
Kertas kerja D yang atas sendiri. Yang atas, Yang gabungan itu. yang gabungan. Ini, Nah, itu. Atas lagi, An. atas lagi. Atasnya D1. Oh, D doang ya. Ini ya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kertas kerja D. Kertas kerja D ini merupakan hasil dari gabungan kertas kerja yang tadi dilakuin teman saya, yaitu D1, D3, D4, dan D5. Hasilnya itu tinggal kita masukin ke kertas kerja D ini, menghasilkan saldo per auditnya prepaid insurance 38.636, insurance expense 32.765, prepaid rent 1.250, rent expense 3.750, office supplies 9.964, office supplies expense 12.380, small tools 6.541, small tool expense 6.419. Nah, kan dari kertas kerja D1, D3, D4, dan D5 tadi kan nggak ada jurnal koreksi. Maka kelompok kami menyimpulkan bahwa saldo yang ada di kertas kerja D ini sudah wajar dan sudah sesuai dengan PSAK. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok lain, ada yang menanggapi atau yang berbeda? Sama semua hasilnya dari kelompok lain. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau nggak ada lagi
kelompok nggak ada berbeda ya, sama semua ya? Untuk dari kelompok 4 sama Pak, hanya mungkin berbeda tadi yang di pembulatan. Oh iya. Kelompok 2, 3, 5, 6 sama semua. Kelompok 5 sama Pak. Ya. Kelompok Oke, ada juga pertanyaan sama, Pak. terkait prepaid ini. Kalau yang small tools tuh nggak ada masalah kan ya, karena dia udah pakai apa physical ini ya, itu ininya dihitung ya, jadi nggak perlu, saya pikir nggak perlu terlalu ini. Ya. Walaupun sebenarnya kalau bukan di sini kita harus mastiin tuh terus mekanisme perhitungan seperti apa, berita acaranya ada atau gimana gitu. Ya, tapi ini kan kita bicara lebih ke penyajian angka-angkanya. Ada lagi pertanyaan terkait prepaid ini? Kalau nggak ada, saya percepat aja ya. Ya, ke Mbak Indah ya. Izinnya ke Mbak Indah nih ya. Yang Mbak Indah ya. Saya sebenarnya masih gak ini nih. Ya, jadi ada pertanyaan terkait prepaid dari substantif audit program maupun kalau ya, hitung-hitungan sih kalau prepaid gampang sebenarnya kan ya. Tinggal kalau yang asuransi, kalau yang asuransi tinggal dilihat aja periodenya segala macam ya. Terus yang rent, sewa itu tinggal disesuaikan periodisasinya. Kalau yang small tools kayak dipikir nggak perlu ada nilai ya, nggak pakai fisikal kok dia, bukan perpetual ya. Oke, kalau nggak ada kita akhiri aja ya. Pekan depan, insya Allah sih Selasa kita mulai lagi ya seperti biasa ya. Selasa. Tugas juga udah saya upload di LMS, tolong dibaca aja. Ya, udah ya Mbak Ida ya, kalau salah udah. Semalam saya upload sih di LMS ya, udah notifikasi udah ada kan ya. Terus yang tugas pribadi dikumpulin aja ya. Oke. Kalau ada kita, ini udah, saya cek dulu absensi dulu sebentar ya, presensinya. Oke, presensi udah. Oke, kalau gitu kita akhir aja ya. Sampai bertemu pekan depan. Berarti saya masih ada utang satu pertemuan ya, Mbak Indah ya. Nanti tolong diatur aja mungkin pekan depan hari Sabtu atau nanti kita cari lagi waktu yang lain ya. Kita aja pekan depan. Oke, itu aja dari saya ya. Tolong teman-teman tetap jaga kesehatan. Ya mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan kesehatan, dilindungi dari kondisi pandemi pada hari ini ya. Dan terima kasih kemarin doanya untuk ini dari Mbak Ina ya. Salam teman-teman untuk doa. Makasih doanya ya. Alhamdulillah saya sudah juga mudah-mudahan cepat sembuh ya, mudah-mudahan segera negatif lagi. Nah, berapa hari saya akan tes karena udah 14 hari. Oke, kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.